Shalom, selamat pagi untuk kita semua dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Angela Selmiati Pabalik. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen Angkatan 2021 Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Lewat video ini, saya akan memaparkan tugas praktek khotbah saya di mata kuliah homiletika. Ini merupakan tugas ujian tengah semester. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Allah Bapa dalam kerajaan surga, pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, berkat dan penyertaan Tuhan selalu kami rasakan. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi suluh dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membacakannya, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga bisa berkata-kata dengan baik. Berkati pula Tuhan hamba-Mu yang akan mendengarkannya. Semoga ya Tuhan firman-Mu ini dapat mengambil tempat yang baik di dalam hati mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami telah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada saat ini saya telah pilih dari Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berbunyi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya ulangi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun kita berada, lewat pembacaan kita pada saat ini, saya telah mengambil satu tema, yaitu penguasaan diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada, lewat pembacaan kita tadi, saya telah menyimpulkan satu tema, yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri merupakan karakter yang perlu bahkan harus dimiliki oleh setiap manusia. Tanpa penguasaan diri, banyak sikap dan tindakan yang tidak bisa terkontrol, sehingga mengakibatkan suatu hal yang sangat fatal. Mengapa dikatakan suatu hal yang sangat fatal? Ini akan membawa kita pada kehancuran, saudara-saudara. Begitupun sebaliknya, ketika kita memiliki penguasaan diri di dalam hati kita, kita bisa bertindak lebih layak, kita bisa berpikir dengan tenang, bahkan kita bisa bertindak dengan hati-hati oleh karena dorongan nurani kita. Ketika kita berpikir positif, ketika kita mempertimbangkan apa yang kita lakukan, itulah penguasaan diri yang sesungguhnya. Ketika kita tidak bisa menguasai diri kita, contohnya dalam hal emosional, ketika kita tidak bisa mengkontrol, mengendalikan sifat emosi kita, itu akan membawa kita pada hal yang sangat fatal. Itu akan membuat kita hancur. Orang menjauhi kita, teman-teman kita menjauhi kita, bahkan orang-orang yang sering kita dekati, orang yang hampir setiap hari kita jalan bersama mereka, akan menjauhi kita oleh karena sifat emosi kita yang tidak bisa kita kendalikan, saudara-saudara. Dalam kondisi emosional, kita cenderung bersikap impulsif dan reaktif sehingga sulit dan mengendalikan diri. Ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, seperti yang saya katakan tadi bahwa itu akan membawa kita pada kehancuran. Kita bicara pun, ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, ketika kita bicara, orang lain akan menanggapi bahwa kita kasar dalam bicara. Tapi kita tidak menyadari itu karena kita tidak bisa menguasai diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Kemudian,
Sikap dan tindakan seperti ini jika dibiarkan berlarut-larut bahasanya tidak bertahan lama dan suatu ketika membawa kerugian bahkan kehancuran. Jadi saudara-saudara, jika hal ini tidak diatasi, jika hal ini terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menguasai diri kita, itu akan membawa kita pada kerugian. Bahkan ini sangat fatal menurut. Ini sangat fatal. Dan kita bisa hancur, pribadi kita bisa hancur. Oleh karena itu, penguasaan diri dapat dilatih dengan melalui latihan dan sikap disiplin dalam menanamkan kebiasaan yang baik. Jadi, kebiasaan yang baik yang dimaksud di sini adalah ketika kita mau mengatakan sesuatu, ketika kita mau bertindak, itu kita harus pikir matang-matang. Oh, apakah ini, ketika saya mengatakan ini, dia tidak akan tersinggung. Oh, kalau saya melakukan ini, apakah ini benar? Apakah ini layak diterima oleh orang-orang atau masyarakat umum? Ketika kita melatih semuanya itu berpikir matang-matang, ketika itu ditelah dengan baik, dan itu ketika kita melakukannya lalu diterima oleh orang lain, lakukan kebiasaan itu. Jangan kita merubah-rubah sikap kita. Kemudian kita harus waspada. Ya, seperti saya katakan tadi, kita harus menelah dengan baik apa yang akan kita katakan, apakah ini diterima oleh orang lain. Apakah jika saya melakukan ini, bertindak seperti ini, apakah diterima oleh orang lain? Ketika kita melakukan hal itu dan itu diterima oleh masyarakat umum atau orang-orang yang ada di sekitar kita, berarti kita sudah menguasai diri kita. Dan itu perlu ditingkatkan. Dalam buah roh, dalam 9 buah roh, salah satu diantaranya adalah menguasai diri. Menguasai diri artinya kemampuan mengontrol, mengatur, dan mengendalikan diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin menanyakan bahwa apakah arti menguasai diri itu? Menguasai diri, saudara-saudara, apakah menguasai diri itu hanya tentang emosi kita, hanya tentang kata-kata kita terhadap orang lain, tentang tindakan kita terhadap orang lain? Apakah cuma itu yang disebut dengan penguasaan diri? Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-9, di situ dikatakan bahwa menguasai diri dari keinginan hawa nafsu. Jadi penguasaan diri ini bukan hanya tentang emosi kita, tetapi juga tentang hawa nafsu kita, karakter dan watak pribadi kita, menguasai diri dalam segala hal, menguasai diri dalam makan, tidur, bekerja, berkata, berkelimpahan, kekurangan, dan lain-lain. Itu yang disebut penguasaan diri. Kita tidak menguasai diri hanya dari sisi emosi, tapi kita juga menguasai diri dari hawa nafsu kita, watak, karakter kita, dan menguasai diri dalam segala hal. Jadi penguasaan diri itu tidak terpacu pada satu topik saja. Contohnya tidak berpacu pada sikap emosional saja, tapi dalam segala hal tindakan-tindakan kita itu perlu kita kontrol. Ketika kita pintar dan kita pandai mengontrol diri kita, bahwa penguasaan itu artinya penguasaan diri sudah ada dalam hati kita. Mungkin ada dari kita yang bertanya bahwa apa sebenarnya tujuan penguasaan diri? Alkitab mengatakan pada 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7, menguasai diri supaya bisa berdoa. Menguasai diri demi kepentingan bersama. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-13, menguasai diri demi kepentingan bersama. Jadi
Penguasaan diri, kita menguasai diri kita itu supaya kita tidak egois. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi kita menguasai diri supaya kita bisa mementingkan apa yang menjadi kepentingan bersama. Jadi kita tidak boleh mau menang sendiri, mau bertindak sendiri. Jadi kita berani dan kita harus menerima tanggapan-tanggapan, pendapat-pendapat dari orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya kita mendapat satu titik, dan itu menjadi tujuan kita untuk mencapai kepentingan bersama. Bukankah itu adalah satu hal yang membuat kita bisa bahagia dan bisa mempererat hubungan kita dengan orang lain ataupun orang-orang dekat yang ada di sekitar kita. Gambaran-gambaran ketika kita bisa menguasai diri kita, ketika ada penguasaan diri dalam hati nurani kita, yaitu menguasai diri seperti pahlawan, menguasai diri sebagai olahragawan, menguasai diri seperti nahkoda, dan menguasai diri seperti pawang. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi. Dalam mobil terdapat pedal, gas, dan rem. Seorang pengemudi harus bisa menguasai diri, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan pedal dan pedal rem tersebut sehingga memperlancar perjalanan. Jadi, dari sebuah ilustrasi ini, saudara-saudara, kita bisa belajar bahwa ketika kita memiliki hati nurani, ketika kita bisa menguasai diri kita, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Sama seperti seorang pengemudi yang harus berhati-hati, dia harus mengendalikan dirinya, dia harus menguasai dirinya, kapan pedal gas ini digunakan dan kapan pedal rem ini digunakan. Kedewasaan perilaku seseorang dapat dilihat tatkala ia bisa menguasai diri. Ia seperti pahlawan, bahkan seperti tembok yang mau roboh. Amsal pasal 25 ayat 28. Dan bagi mereka yang dapat menguasai diri, tersedia mahkota. Dijelaskan dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Saat ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan saudara-saudara kami di sana dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dalam setiap tugas pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami semua agar kami senantiasa taat kepadamu. Tuhan Allah Bapa dalam jam surga, inilah menjadi doa kami di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.